Baik, perkenalkan nama saya Marianus Arwan Bakrin, mahasiswa jurusan Sosiologi dengan NIM 17030308011 semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini merupakan video lanjutan dari tugas-tugas sebelumnya. Ini merupakan video review buku yang ke-13 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Jadi sama dengan video-video sebelumnya berkaitan dengan review, bukunya sudah direview, dan di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting atau intinya saja daripada isi dalam buku ini. Jadi baik, kita langsung saja kepada pembahasannya. Ini tentang konstruksi masalah sosial dan dampaknya terhadap program dan respon kebijakan. Jadi sekilas tentang kebijakan sosial, untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial, itu setidak-tidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Jadi dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini dalam upaya pemecahan masalah sosial. Kemudian hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan atau pemecahan masalahnya. Sementara itu, kebijakan sosial didambakan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Kemudian tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya. Hill pada tahun 1997 yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikan sebagai kebijakan yang mendukung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, menurut Speaker pada tahun 1995 mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu, semakin lama semakin luas. Walaupun demikian, pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bidang kajian sampai dengan perkembangan terkini tetap menjadi bidang utama dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang merupakan bidang utama dari kebijakan sosial tersebut meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Kelima bidang garapan tersebut oleh Speaker disebut sebagai the Big Five dari bidang kebijakan sosial dan pelayanan sosial, walaupun dalam pelaksanaannya juga dikenal bentuk pelayanan di bidang lain seperti di bidang ketenagakerjaan atau pelayanan sosial di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Khan pada tahun 1979 menyebutkan bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami persoalan dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bidang ini disebutnya sebagai pelayanan kesejahteraan 19 sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih inklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program terutama income maintenance, termaksud jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Apabila cakupan kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai pengertian berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka substansinya telah terbatas pada aktivitas yang ditujukan kepada penyandang perubahan dan transformasi struktural. Oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal dari level sistem. Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depan bukannya tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi di bidang kajian sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua pertimbangan. Yang pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap masalah sosial. Oleh karena itu, sumber masalah sosial dapat berasal dari baik dari level individu maupun sistem, maka sebagian respon
bentuk upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif, kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Yang kedua, dalam mengalami perkembangan dan perluasan sebagaimana yang sudah dikemukakan speaker, yang juga dapat juga sudah dikutip sebelumnya, dengan melakukan perluasan ruang lingkupnya, kebijakan sosial juga dapat berisi upaya untuk mengelola bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan yang untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting apabila kebijakan sosial ingin ditempatkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial. Kita lanjut saja. Perluasan program, pelaksanaan program lupa bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah apabila berhasil mengangkat kelompok miskin dari kondisi yang melilitnya. Dari sisi yang lain, fokus kebijakan sosial hanya berorientasi kepada warga masyarakat yang menyandang masalah sering menggunakan landasan pandangan humanitarian. Kemudian pandangan tentang organisasi kemasyarakatan dan pembagian kekuasaan politik ekonomi akan mempengaruhi penjelasan mengenai sifat masalah sosial dan tanggapan pemerintah atau negara yang berupa langkah-langkah kebijakan sosial yang dibuat oleh George dan Wilding pada 1992. Kemudian beberapa evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan di banyak negara menunjukkan bahwa kegagalan hanya dilihat penyebabnya dari sudut penanganan penyandang masalah dan mengabaikan pemahaman penyebab dari sistemnya. Kemunculan masalah sosial dapat terjadi melalui dua skenario. Skenario pertama, masalah sosial terjadi disebabkan karena sebagian warga masyarakat gagal dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya, sehingga kondisi kehidupannya berada di bawah standar minimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Berdasarkan skenario ini, masalah sosial yang muncul adalah kemiskinan, dalam hal ini kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural bukan disebabkan karena adanya cacat individual dari kalangan miskin, seperti cacat bawaan, cacat fisik maupun mental, atau cacat kultural, melainkan disebabkan oleh adanya diskriminasi institusional, terutama dalam bentuk perbedaan penguasaan power, resource, peluang, akses terhadap informasi, dan berbagai bentuk kelainan dalam struktur sosialnya.